lagi untuk hiburan yang pakai pada soya asik. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Cek gigian. Kela, mami syuting dulu ya. Mami, open berdua. I cannot eat again. Open berdua. Mami syuting dulu, mami syuting dulu, jangan diganggu. Bye bye. Bye, bye, bye. Bye bye. Bye, bye. Ya, mami syuting dulu, Kela keluar dulu. No. Why? You miss me? Why? No. Just go play with papi. Go play with papi. Yeah. Watch YouTube. Watch TV with Doggy. Yeah. Yeah, go outside. No. Okay, give me 5 minutes. Okay, 5 minutes. Yeah. And then I will play with you. Okay? No. Yes, No. please. Yeah. Papi. Oke guys, sorry ada gangguan sedikit. Anyway, hari ini aku mau bahas tentang aneka pembalut wanita. Rangkaiannya apa aja, namanya apa aja. Mungkin sebagian kalian sudah familiar. Mungkin ada pro and kontra, plus and minus. Aku akan bahas di sini sebagaimana aku tahu. Ini sharing kita aja ya. Oke, kita mulai dari panty liner. Bentukannya seperti ini, kecil, mungil bentuknya. Memang ini biasanya digunakan bukan untuk ketika kalian sedang menstruasi, dalam periode menstruasi. Biasanya ini untuk kalau misalnya menjelang mau mens atau setelah mens kalian mengalami yang namanya keputihan yang lebih banyak daripada biasanya, kalian bisa menggunakan ini. Tapi aku tidak menyarankan menggunakan ini dalam kegiatan sehari-hari atau rutinitas sehari-hari, karena bagaimana juga Miss V kita, vajayjay kita itu kalau bisa dipakein ini terus setiap hari bakalan lembab guys. Jadi nggak sehat, bakalan nanti pH-nya juga tidak seimbang gitu ya. Ngerti kan? Paham kan yang maksud aku? Jadi aku hanya menggunakan ini kalau memang sedang dalam proses menuju mens, biasanya mulai lebih basah, keputihannya lebih banyak. Nah aku pakai ini. Atau misalnya kalau misalnya setelah mens biasanya cuma ada spot atau flag gitu ya, cuman sedikit banget bercak, biasanya pakai ini. Selebihnya aku tidak menggunakan ini dalam kegiatan aku hari-hari gitu. Jadi kalau misalnya memang lagi pengen atau kayaknya gimana baru pakai ini, tidak untuk setiap hari. Agaknya kurang baik ya guys ya. Gitu, bentuknya kecil. Ada yang perfume, ada yang non perfume. Kalau aku sih lebih cenderung pilih yang non perfume, gimana juga ya begitulah ya. Kayak ngapain gue pakai perfume gitu ya, jadi pilih yang non perfume. Kalau aku yang lebih natural gitu ya. Oke, ini harganya berapa? Nanti aku akan masukin, kira-kira aku googling dulu harga rata-rata panty liner di Indonesia itu berapa. Nanti aku akan masukkan seperti biasa di layar, kira-kira per item satuannya ini berapa. Oke. Nah kemudian yang kedua adalah pembalut wanita seperti biasa, yang biasa kita gunakan ketika lagi mens hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini biasanya mens itu kurang lebih, kalau aku pribadi itu seminggu sampai benar-benar bersih. Jadi biasanya di hari pertama mulai flag gitu, baik itu coklat, hitam, atau merah tua gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya aku flagnya pagi hari, biasanya nanti malam atau sorenya baru mulai agak banyak. Why you bother me? Go out. Get out. Mommy working. Nah biasanya kalau misalnya flagnya di malam hari, pagi harinya itu udah mulai lumayan banyak. Pagi hari menjelang, kalau bangun tidur sih enggak ya, maksudnya kayak ketika kita ganti baju, mandi segala macam, siang-siang udah mulai kembali banyak. Jadi ada jedanya sekian jam gitu ya, baru dia mulai keluar lumayan darah seger, merah dan segala macam. Dan biasanya itu modelnya banyak, ada yang tebel, ada yang tipis. Ada beberapa orang yang nggak suka pakai yang tipis, kayaknya nggak resep gitu, kayaknya tipis kayak nggak nyerap banyak. Ada yang lebih suka yang tipis karena kalau yang tebel mengganggu, atau ketika pakai baju jeplak di celana atau di rok atau di segala macam, aku nggak suka. Ada yang suka pakai wings, ada yang nggak suka pakai wings. Misalnya kalau misalnya pakai wings, aku nggak suka gesek-gesek di bagian paha bagian dalam gitu kan ya. Atau enggak
aku lebih suka pakai wings biar nggak gerak-gerak, nggak geser-geser, biar nggak tembus ke samping. Pokoknya itu kembali lagi ke kenyamanan kalian cocoknya seperti apa. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, balik lagi ke kenyamanan kalian seperti apa. Oh sorry, suara gue bindeng karena aku lagi batuk dan pilek. Aku berusaha ngomong sekenceng mungkin dan sejelas mungkin, oke? Ya. Terus harga rata-ratanya itu kalau satu pack rata-rata seingat aku di Indonesia itu harga 30 ribuan. Isinya beberapa belas. Untuk lebih jelasnya nanti aku akan masukin di layar harganya berapa, aku akan hitung per itemnya berapa. Dan biasanya berapa kali aku ganti pembalut. Biasanya aku paling suka atau paling sering ganti pembalut karena menurut aku risih, nggak nyaman. Dan aku tuh tipikal orang yang kalau mens banyak banget. Jadi sesering mungkin aku ganti. Misalnya kalau misalnya 4-5 jam udah mulai penuh, tanpa harus nunggu penuh, pasti itu aku ganti. Aku akan bersihin dan aku akan ganti. Jadi kalau aku pribadi aku lumayan boros untuk menggunakan pembalut gitu ya. Kenapa enggak? Karena guys, itu darah adalah kayak sarana untuk kayak bakteri, kuman segala macam berkembang biak. Jadi ya nggak apa-apa lah ya boros sedikit. Yang penting adalah higienis. Yang penting kayak organ kewanitaan kita terjaga supaya tetap higienis dan tidak menjadi sarang kuman berkembang biak guys gitu ya. Jadi kita jaga untuk kebersihan dan kesehatannya. Oke, yang kedua adalah pembalut seperti biasa ya. Oke, kemudian yang ketiga ini yang agaknya kurang booming di Indonesia, tapi banyak yang sudah tahu dan banyak yang menggunakan gitu ya. Aku pribadi menggunakan ini ketika aku sudah berumah tangga karena banyak rumor yang beredar gitu ya. Nggak lain nggak bukan adalah tampon. Tampon bentuknya seperti ini. Ini ada tulisannya RR, artinya regular, berarti jadi dalam setiap kalian membeli pembalut, tampon atau apapun itu pasti di packagingnya itu ada tulisannya. Kalian memperhatikan nggak sih tulisannya biasanya bentukannya seperti ini? Ada yang light, very light, moderate, terus maksimum, terus juga ada yang ultimate. Itu artinya adalah daya tampungnya dia itu seberapa banyak. Karena kalau yang regular berarti dia medium, artiannya nggak banyak, nggak sedikit gitu ya. Nah kalau misalnya yang kayak gini, kalau kalian boleh lihat nih ini ada kayak gambarnya titik airnya satu, ini ke sini sampai penuh. Berarti yang kalau yang ini adalah maksimum daya tampungnya paling banyak. Kalian biasanya gunain untuk ketika kalian mens di hari yang kedua, ketiga yang lagi deres-deresnya gitu. Jadi jangan lupa cek packagingnya. Di packagingnya sudah dikasih tahu kayak lebarnya. Kalau misalnya kalian ada yang seri night, ada yang lebih lebar, ada yang lebih panjang. Itu gunanya buat apa? Supaya kita nyaman, supaya daya tampungnya itu kita tahu banyak atau enggak, supaya mencegah nggak tembus dan segala macam. Jadi jangan lupa cek, baca packagingnya, apakah dia memang daya tampung atau daya serapnya itu sesuai dengan yang kita pengen. Jangan serta-merta menyalahi pembalutnya. Aku pakai pembalut A bocor. Ya iya, lo pakai yang reguler, lo pakai yang pendek, lo pakai yang biasa, atau enggak lo yang pakai yang untuk hari-hari biasa, sedangkan arus darah lo lagi banyak-banyak, ya jelas dia nggak nampung. Atau mungkin kalian pakai kalau kalian kuliah, misalnya berangkat kuliah pagi pulang sore, ya itu kan seharian ya guys, ya jelas aja mungkin tembus itu hal biasa. Dan setiap orang itu siklus aliran darahnya kan beda-beda, ada yang sedikit, ada yang banyak. Jadi nggak serta-merta kalian nyalahin pembalutnya gitu ya. Nah, jadi kalian cek daya tampung atau daya serap daripada masing-masing pembalut atau tampon. Jadi kenapa aku pakai tampon gitu ya? Karena menurut aku ya, kalau first impression aku ketika aku pakai tampon adalah nyaman banget, kayak nggak berasa pakai apa-apa. Mungkin buat kalian yang belum menikah, yang ditakutkan dari penggunaan tampon adalah, aduh nanti merusak selaput darah gue atau gimana. Jadi aku pernah ngobrol sama Objin. Objin tuh kayak dokter spesialis kandungan. Objin itu apa ya singkatannya, gue lupa, pokoknya gitulah ya, kalian tahu. Itu untuk menangani persalinan dan menangani kalau permasalahan organ reproduksi wanita gitu ya. Dok, apa bener kalau pakai tampon itu kita bisa merusak selaput darah? Ya dibilang bener banget juga enggak, dibilang enggak juga. Ya mungkin bisa rusak, karena kan kita nggak tahu ketika penggunaan, apalagi kalau kita belum pernah tahu bagaimana cara merusak, apalagi kalau kita belum tahu bagaimana cara menggunakan tampon. Jadi bentuk tampon ini aku buka ya. Nah,
Kalau yang aku punya adalah ada aplikator ya. Jadi ini tuh kayak alat suntik, kita masukkan langsung ke lubang vagina, dimasukin gini ya. Ini bukan porno ya guys, ini edukasi. Jadi lubang vagina begini kita masukin, terus ini disuntikan ke dalamnya. Nanti tamponnya langsung masuk sendiri dan aplikatornya tinggal kita buang. Tapi memang ada tampon yang langsung bentuknya kapas nih. Kita langsung praktekin ya. Nggak bisa dipakai deh abis ini. Gini, teng, gitu. Nah, ini langsung masuk ke dalam vagina aku. Terus kalau udah, dia copot, aplikatornya copot. Ini kita buang. Ini bentukannya kayak suntikan gini aja, gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan dan lebih higienis. Jadi kita tidak bersinggungan langsung dengan organ kewanitaan kita. Dan ini ada talinya. Jadi kalau kita mau ganti, tinggal ini ditarik, gitu ya. Bentuk tampon begini. Jadi ada juga tampon yang tanpa aplikator. Yang tanpa aplikator itu lebih susah karena kita harus masukin ini langsung ke vagina kita, ke lubang vagina kita harus masukin jis. Mau nggak mau jari kita, tangan kita menyentuh organ kewanitaan kita. Itu menurut aku kurang nyaman. That's why gue beli yang ada aplikatornya seperti ini gitu ya. Jadi lebih higienis. Bentuk tampon seperti ini dan dia juga ada daya serapnya gitu. Jadi kalian ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede. Kalau misalnya daya serapnya lebih banyak, biasanya dia lebih gede. Aku punya yang lebih gede kalau misalnya aku lagi mens banyak banget. Bentuknya seperti ini. Nah nanti kalau misalnya kalian mau gimana cara nyabutnya, ada talinya di bawah, gelewer-gelewer. Kalian tinggal tarik. Nah nanti di sini penuh dengan darah gitu ya. Seperti kita pakai pembalut aja. Kalian bisa balut. Maksudnya kalau misalnya buangnya tetap harus higienis, nggak mungkin kan dibuang begini aja. Kalian bisa cover pakai paper bag segala macam barulah dibuang gitu ya, nggak perlu dicuci. Namanya pembalut maupun pembalut biasa yang seperti ini sekalipun maupun yang tampon, kalian nggak perlu cuci guys, karena ini memang bentuknya disposable, sekali pakai buang gitu. Jadi nggak perlu dicuci-cuci lagi, jorok malah kan, belepetan segala macem, terus malah menimbulkan bau. Yang paling penting adalah gimana cara kita buang, dilipet, digulung, dimasukkan dalam paper bag atau segala macam, dibungkus koran atau segala macam, barulah dibuang gitu ya guys. Jadi jangan lagi lah itu mitos ya, kalau nggak dicuci nanti yang mistis-mistis yang serem-serem gitu ya. Oke, jadi begitu juga pakai tampon maupun pembalut, kalian harus ganti secara berkala. Jangan cuman dari pagi terus nanti beraktivitas seharian di rumah, malam sampai rumah baru ganti lagi. Ih, terlalu lama guys. Lo bayangin kalau misalnya anak kecil pakai popok seharian dibiarin, enggak kan, nggak nyaman kitanya juga gitu. Jadi kalau aku sih ganti minimal at least 3-4 kali itu gue ganti. Jadi gue kalau misalnya lagi mens tuh di tas gue itu penuh dengan yang namanya pembalut. Kalau lagi nggak mens biasanya cuma setia 1 atau 2. Kalau just in case aku tiba-tiba mens, karena mens aku juga tidak lancar dalam artian karena aku PCOS, jadi kadang mens 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali. Tapi puji Tuhan sekarang lagi setiap bulan lancar gitu. Balik lagi ke gaya hidup kita masing-masing. Oke, kemudian yang terakhir yang lagi booming adalah menstrual cup atau vaginal cup. Bentuknya juga macam-macam guys. Ada memang modelan menstrual cup yang sekali pakai buang. Bentuknya dia kayak plastik gitu. Aku kasih tahu, aku ada di sini. Bentuknya kayak gini, Ini bentuknya kayak gini. Ini mereknya Flag. Bentuknya kayak plastik dan ada rubber bandnya di sini tengah. Gitu. Jadi bentuknya tuh kayak gepeng. Ini aku akan buka satu ya. Oke, bentuknya seperti ini guys. Ini gunanya bukan menyerap darah gitu ya. Kalau misalnya tadi tampon, pembalut itu gunanya untuk menyerap cairan tadi. Kalau ini gunanya untuk menampung darah gitu. Jadi gimana cara makainya? Nah, ini susah-susah gampang. Kalau kalian sudah terbiasa akan lebih gampang. Tapi untuk pertama kali memang agak susah. Apalagi buat teman-teman yang tadi takut, gue belum nikah, masa gue pakai tampon, nanti kalau selaput darah gue rusak gimana? Oh ya, gue lupa bilang kalau selaput darah kalau pakai tampon itu memang tadi si dokter bilang mungkin saja bisa rusak karena mungkin kita nggak tahu cara penggunaan tampon gimana, kita dorong terlalu dalam atau kita masukinnya kasar atau gimana, mungkin bisa rusak. Tapi selaput darah itu kan bentuknya kadang lentur. Ada juga orang yang sudah melakukan hubungan suami istri tapi selaput darahnya masih ada gitu. Jadi
perawan dan nggak perawan. Perawan dan selaput darahnya rusak itu dua hal yang berbeda ya guys ya. Oke, jadi ini dilipat begini, terus kita masukkan begini ke tadi dalam lubang vagina, zeng. Nanti kalau udah masuk sampai atas, dia akan otomatis begini guys, ngebuka. Nah, dia ini akan menampung darah kita begini. Oke, gimana cara nyabutnya? Nah, yang nggak nyaman mungkin cara nyabutnya. Kalau misalnya si tampon tadi itu ada talinya, kita tinggal tarik dan dia akan copot. Tapi kalau misalnya si ini, memang kita harus masukin jari kita ke dalam jalur lubang vagina, terus kita akan tarik dan nanti akan boom keluar dari darahnya kayak gini. Bentuknya ini sekali pakai harus dibuang guys, nggak dicuci, nggak di segala macam, yes. Oke, ini sebutannya adalah menstrual disc. Menstrual disc, bukan menstrual cup. Di sini tulisannya menstrual disc, one size, non reusable, jadi single use only, sekali pakai langsung buang, nggak bisa dicuci ya. Oke, kemudian yang terakhir kita akan masuk ke menstrual cup beneran. Untuk harga segala macam nanti aku akan masukin di layar, yes. Kemudian yang berikutnya adalah menstrual cup, bentuknya seperti ini. Dia ada ujungnya seperti ini, jadi lebih gampang buat kalau kita narik. Memang kita harus pakai jari kita, nggak lain nggak bukan ya, apalagi gitu ya, untuk masuk ke lubang vagina buat narik ini keluar gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tadi menstrual disc sekali pakai langsung dibuang, dia bukan harus dicuci dan kita kemudian bisa ganti lagi, nggak bisa seperti itu. Kalau menstrual cup kalian bisa cuci dan bisa kalian pakai sampai beberapa tahun ke depan, tergantung dari macam-macam brandnya. Dan cara penggunaannya seperti sama kayak si menstrual disc, dikekep, dimasukin gitu ya, miringin, nanti dia akan seperti ini kurang lebih gitu ya. Nah, ini dia nggak bakal ngewer-ngewer di luar juga gitu loh guys, jadi agak masuk ke dalam gitu. Nah, kemudian kalau nanti ini cucinya ada beberapa brand yang menyediakan sabun untuk mencuci menstrual cup. Lebih baik pakai yang bahan-bahan natural, tapi kalau memang nggak ada dan terpaksa bisa pakai kayak sabun mandi kita biasa. Dan alangkah baiknya kalau kalian misalnya punya dua, jadi yang satu bisa di steril dulu, jadi kalau mau ganti tinggal pakai yang udah standby. Jadi yang ini bisa di sterilin dulu. Sterilnya seperti apa ya, seperti biasa, di pakai air panas dan segala macam, bisa pakai ini gitu ya. Nah, nyaman gak nyamannya sebenarnya balik lagi ke kalian. Kalau memang kalian sudah terbiasa menggunakan pembalut itu kan kayak pembalut ditempel di underwear kita, di panty kita gitu ya. Jadi tidak bersinggungan secara langsung masuk ke organ reproduksi kita, organ kewanitaan kita. Kalau misalnya kayak tampon, menstrual disc ataupun menstrual cup, yang tiga item ini memang secara langsung kita masukkan ke bagian lewat vagina kita gitu ya. Jadi gunanya ini dua ini untuk menampung darah, sedangkan kalau yang ini tetap untuk menyerap darah gitu. Nah, lagi-lagi ke kalian lagi kak, bagusan yang mana, alangkah baiknya disarankan lebih yang mana. Sebenarnya nggak ada, balik lagi ke kenyamanan kalian dan ke kebutuhan kalian. Kalau kalian lebih nyaman dan bergerak aktif dan segala macam sih, saran aku mungkin pakai yang menstrual cup, menstrual disc, ataupun pakai yang tampon. Karena kalau kalian sudah terbiasa, rasanya tuh kayak nggak pakai apa-apa guys, kayak bener-bener kayak nggak lagi mens, kecuali ya kalau ada kram-kram perut segala macam ya pasti berasa. Tapi kayak lupa gitu kalau gue lagi mens misalnya pakai tiga item ini, kayak nggak lagi pakai pembalut gitu. Jadi kalau dan kalian kayak nggak perlu takut bocor atau tembus atau miring atau berbentuk di baju kalian tuh gimana. Ini benar-benar nyaman menurut gue. Tapi kalau memang buat pertama kali mungkin ada rasa-rasa nggak nyaman, aduh gimana, bocor nggak ya, aduh ini miring atau ini gimana caranya segala macam begitu guys. Tapi kalau misalnya kalian terbiasa pakai pembalut ya is oke, nggak ada masalah. Yang terpenting adalah kalian menjaga apapun itu yang kalian pakai, mau menstrual cup tetap harus dicuci, harus disteril, harus tetap bersih, dan tangan kita juga yang bersinggungan dengan organ kewanitaan kita harus dicuci dulu. Jangan sampai kita pegang-pegang nanti masuk kuman. Jadi benar-benar harus dicuci apapun itu ya guys, jadi harus dicuci. Dan begitu juga misalnya kalau kalian pakai tampon, jangan lupa ganti, jangan lupa ditarik. Karena temanku ada dokter di Jerman dan dia waktu itu bilang ada seorang wanita yang masuk UGD, dia lupa kalau dia nggak nyabut ini 2 hari. Memang kayak iyo banget.
tapi ini infeksi guys. Jadi kalaupun pakai pembalut biasa juga diganti sesering mungkin, nggak usah harus nunggu penuh atau nunggu bocor baru diganti. Nggak ada salahnya kalian ganti sesering mungkin biar lebih nyaman juga, lebih higienis juga guys gitu ya. Begitu juga dengan menstrual dish, kalian bisa pakai ini, sekali pakai buang, jangan sayang ini kan plastik bisa dicuci, dibilas pakai air dimasukin lagi. Jangan guys ya. Ini dia bukan bodoh yang bikin harus sekali pakai buang, pasti udah ada riset dan segala macam gitu ya. Terus kemudian juga untuk menstrual cup, kalian bisa pakai misalnya pagi kalian kuliah, bekerja atau beraktivitas, nanti kalau habis mandi baru kalian bisa copot dan ganti. Alangkah baiknya tadi aku bilang kalian bisa punya dua, jadi standby satu yang udah siap bersih, yang ini kalian bersihin, kalian steril, baru besoknya bisa kalian gunain lagi gitu ya. Ini daya tampungnya gede guys, sebegini banyak gitu ya, jadi nampung darah lumayan banyak banget. Jadi cukup untuk kalau kalian beraktivitas misalnya dari pagi hingga sore hingga malam, kemudian nanti malam kalian ganti lagi, dicuci lagi, dibersihin lagi, pakai yang baru gitu ya. Jadi tadi aku udah jawab kalau misalnya pakai tampon, menstrual cup atau menstrual dish apakah bisa merusak selaput darah atau segala macam. Bisa iya, bisa enggak gitu ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Apalagi kalau yang belum paham caranya, mungkin bisa merusak, tapi nggak merusak tiba-tiba jebol gitu, karena selaput darah juga elastis gitu ya bentuknya. Dan tadi aku juga udah bilang bedakan kalau misalnya selaput darah rusak atau memang tidak perawan gitu ya. Ada juga waktu zaman dulu gua gosip tuh waktu SMA-an, jangan berkuda, karena kalau berkuda bisa merusak selaput darah, nanti nggak perawan. Dibedakan kalau nggak perawan sama selaput darahnya rusak. Paham kan maksud aku ya guys ya. Jadi pikiran kita udah maju sekarang, jangan termakan gosip-gosip atau mitos-mitos yang aneh-aneh gitu guys. Kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan aneka ragam pembalut wanita, jangan lupa komen di bawah. Terus juga kalau mau sharing, kalian pakai merek apa, kalian juga menggunakan apa, silahkan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa klik like, komen di bawah, subscribe, and share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.